Selamat siang, inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Hasibuan. Pemirsa, setibanya di Indonesia pada Selasa malam, hari ini Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kunjungan resmi kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta. Rombongan Presiden Macron disambut oleh Presiden Prabowo Subianto dengan upacara penyambutan bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Kita bergabung dengan Anwar Fuadi langsung dari Istana Jakarta untuk informasi selengkapnya. Selamat siang, Anwar. Apa yang tengah berlangsung saat ini di Istana? Apakah sudah ada kesepakatan antara kedua negara? Ya Anggi, setelah tadi kita saksikan bersama penyambutan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, dan tadi sudah ada juga penandatanganan buku tamu, lalu kemudian ada pertemuan tete-a-tete antara Presiden Prabowo dan juga Presiden Macron, dan saat ini yang sedang berlangsung adalah pertemuan bilateral. Ini tampaknya tadi awak media ini sudah bersiap untuk diarahkan masuk ke ruang pertemuan bilateral antara kedua pemimpin negara bersama dengan delegasi dari masing-masing negara. Dan untuk Presiden Prabowo Subianto sendiri dalam pertemuan bilateral ini akan didampingi oleh sejumlah menteri, diantaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, lalu tadi kami juga melihat ada Menlu Sugiono, Mensesnek, ada juga Menteri Pertanian, Menkomdigi, ada Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan juga ada Menteri Kebudayaan dan juga sejumlah menteri lain, termasuk ada Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara, Roslan Roslani, beserta jajaran pemimpin di Danantara juga hadir di sini. Ada juga tadi Menteri SDM, Menteri Perhubungan, termasuk juga kami melihat kehadiran dari Kepala BNPB. Kurang lebih dalam pertemuan bilateral ini akan dibahas sejumlah kerjasama strategis antara Indonesia dan Prancis. Informasi yang kami terima nanti juga akan ada penandatanganan sejumlah MOU. MOU pada hari ini cukup banyak, begitu kesepakatan antara Indonesia dan Prancis. Ini menandakan bahwa hubungan yang kuat dan hubungan strategis yang sudah terjalin antara Indonesia dan Prancis sejak tahun 2011, begitu ya. Hubungan strategis ini sudah dibangun sejak 2011 dan terus akan diperkuat melalui kerjasama di berbagai bidang. Dan juga mengutip berbagai sumber, kemarin juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bahwa pada hari ini akan ada pengembangan kerjasama di bidang pertahanan, terutama terkait dengan pengadaan alutsista strategis, yakni pesawat tempur dan juga kapal selam. Untuk pesawat tempur sendiri sebelumnya juga sudah ada perjanjian untuk pembelian pesawat tempur yang disepakati oleh Kementerian Pertahanan, yaitu produksi dari Prancis, yaitu Rafale Dassault, begitu, dan ini nanti akan di follow up lagi. Lalu kemudian juga yang berkaitan dengan bagaimana kekuatan pertahanan Indonesia bisa bekerja sama dengan Prancis, karena Indonesia memiliki posisi yang sentral di kawasan Indo-Pasifik untuk menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Mengingat sekarang di tengah ketidakpastian global, begitu, ini tentu sangat diperlukan. Lalu kemudian di bidang perekonomian, di bidang ekonomi ada banyak hal yang disepakati. Ini perdagangan antara Indonesia dan juga Prancis ini juga cukup besar nilainya di tahun 2024 ini mencapai 2,4 miliar US dollar. Lalu kemudian juga investasi Prancis di Indonesia ini termasuk yang terbesar, top 5 begitu di Indonesia dari negara-negara di kawasan Eropa, dan ini akan terus didorong, akan terus ditingkatkan karena di tahun 2024 ini sudah mencapai 328,1 juta US dollar, dan nanti peningkatannya akan didorong baik melalui kerjasama government to government atau business to business. Dan untuk kerjasama antar bisnis ini akan terus didorong khususnya di investasi sektor-sektor yang menjadi prioritas dari Presiden Prabowo Subianto yang masuk dalam asta-citanya, diantaranya adalah hilirisasi, lalu kemudian juga sektor-sektor lain seperti pangan, begitu, yang masuk dalam fokus Presiden Prabowo Subianto dalam asta-cita yang akan diwujudkan dalam 5 tahun ke depan. Lalu kerjasama lain di bidang pendidikan, misalnya di bidang pendidikan ada kerjasama bagaimana untuk meningkatkan kualitas SDM, pertukaran akademisi yang belakangan juga marak, begitu, antara Indonesia dan juga Prancis, dan nanti akan diperkuat lagi. Termasuk juga di bidang kebudayaan, lalu juga industri kreatif, misalnya perfilman, lalu kemudian games, karena memang Prancis kita tahu dikenal, Paris ya, kota Paris dikenal sebagai kota mode, lalu kemudian juga perfilmannya juga maju, sehingga diharapkan nanti kerjasama yang disepakati antara Indonesia dan Prancis bisa meningkatkan kualitas SDM Indonesia, apalagi Indonesia memiliki potensi yang luar biasa di bidang ekonomi kreatif. Selain memang nanti akan ada juga pembahasan terkait dengan perdamaian, resolusi damai di Timur Tengah untuk mengakhiri konflik di Gaza. Kita akan nantikan bersama nanti konkretnya seperti apa dalam joint press statement yang dijadwalkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk sementara kembali ke studio. Anwar Fuadi melaporkan dari Istana Merdeka, Jakarta. Terima kasih. Dan demikianlah pemirsa headline news untuk kali ini. Saat lagi akan hadir Metro Sport. Tetaplah bersama kami. Download Metro TV Extend sekarang.